الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أيها المسلمون اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, dengan nasrun min Allah, kita ditunjukkan kepada agama Islam. Kita dianugerahi keimanan, di mana Islam dan iman tersebut adalah pintu menuju rahmat Allah, menuju pengampunan Allah, menuju surga Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Walladzi nafsi biyadihi la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersumpah demi zat yang aku berada di tangannya, tidak akan masuk surga kecuali seseorang yang Islam, seorang muslim. Tidak akan masuk surga kecuali seorang yang beriman. Ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa ati'u. Kenikmatan yang besar ini adalah peluang fursah, peluang emas bagi kita untuk mengejar surga, untuk meraih surga kita yang disiapkan oleh Allah bagi setiap orang Islam dan setiap orang iman. Sungguh rugi bagi orang yang diberikan kesempatan dibukakan pintu surga, lalu dia bermalas-malas, tidak peduli, tidak ingat, tidak berlomba untuk mengejar surganya. Allah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian, cepat-cepatlah kalian kepada pengampunan Rabb kalian dan kepada surga yang sudah disiapkan untuk kalian. Maka kita sedikit mengingat dan menguraikan betapa besok kondisi di hadapan Allah bagi orang-orang iman adalah kondisi yang terbaik, adalah keadaan yang paling indah dan menyenangkan. Pada saat di hadapan Allah nanti, setelah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman digiring menuju neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring menuju neraka berbondong-bondong. Yang masuk neraka tersisalah orang-orang Islam, tersisalah orang-orang iman, dan masih bercampur dengan orang-orang munafik. Sehingga Allah memisahkan
mana yang iman disebut al-mukhallas, orang-orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah, al-muwahhidun dipisahkan dengan orang-orang yang munafik, yang pura-pura iman, pura-pura Islam, tapi dalam hatinya tidak ada Islam, tidak ada iman. Wa duriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Allah membuat batas, membuat pagar yang tinggi antara orang iman dan orang munafik. Mereka asalnya mengejar, naqtabis min nurikum, wahai teman-temanku orang-orang iman, aku bersama kamu di dunia, aku temanmu, aku juga Islam juga. Mereka bilang aku tidak punya cahaya. Mereka kejar orang-orang iman, lalu Allah membatasi mereka dengan tembok tinggi sehingga mereka tidak bisa menembusnya. Faduriba lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Mereka tertinggal di luar pagar sehingga mereka digiring ke neraka jahanam. Lalu tersisalah orang-orang iman yang mana mereka diarahkan, digiring oleh para malaikat untuk menuju surga Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Begitulah orang-orang iman besok digiring menuju surga Allah. Di dalam perjalanan menuju surga, masih dalam posisi yang jauh, mereka sudah mencium bau wangi surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifan." Riwayat dan Tirmidzi katakan bahwa bau wangi surga itu sudah dapat tercium dari perjalanan 70 tahun. Seandainya ditempuh perjalanannya 70 tahun. Dalam riwayat Tabrani dikatakan fi masirati mi'ata amin, 100 tahun. Dalam Sahih Al-Bukhari arba'ina sana, 40 tahun. Yang kita bayangkan bukan masalah jauhnya, karena perjalanan orang Islam, orang iman digiring ke surga itu bisa dengan cepat sekali. Ya. Yang kita bayangkan betapa tempat itu sangat indah. Pernahkah kita menjumpai di dunia ini suatu tempat yang sangat indah, lalu wanginya bisa tercium dari tempat yang sekian jauhnya? Tidak ada, tidak akan pernah ada di dunia ini. Surga tercium bau wanginya dari perjalanan yang jauh, sehingga orang yang digiring ke surga semakin semangat, semakin ingin segera sampai ke surga yang disiapkan untuk orang Islam. Setelah mereka mendapati surga, berada di depan surga, di sana terdapat beberapa golongan. Siapa yang golongan pertama ada paling depan? Golongan para anbiya, para rasul. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Golongan pertama, rombongan pertama, zumratul awwalin, yang akan membuka pintu surga, yang akan masuk surga terlebih dahulu adalah para anbiya, para rasul, dan orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang imannya paling duluan, paling kuat, wasyuhada, orang-orang mati syahid, wassalihin, orang-orang soleh. Mereka bersama para nabi, baik dari umat ini maupun dari umat sebelumnya. Mereka mendapati pintu surga, 8 pintu surga. Di sana ada 8 pintu surga. Pintu neraka 7, kalau pintu surga ada 8. Di mana 8 pintu itu keadaan tertutup. Semuanya pintu itu belum dibuka. Ketika mereka menunggu dan berkumpul di depan pintu surga dari golongan yang pertama ini, maka tidak ada satu orang pun yang diizini untuk maju dan membuka pintu surga kecuali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita, Nabiul Rahmah, Nabiul Maghfirah, Nabiul Taubah, Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Beliau maju, beliau pegang kolongan atau pegangan pintu surga, beliau ketuk pintu surga. Lalu penjaga surga, malaikat Ridwan menanyakan, man anta, siapa kamu? Bagaimana beliau menjawab, ana Muhammad.
saya adalah Muhammad. Beliau tidak mengatakan ana Rasulullah, ana Nabiullah, ana Waliullah. Beliau merendah, padahal beliau itu mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah termulia di antara anak Adam, tapi aku tidak sombong. Ketika pintu sudah dibuka, maka terdapat pintu-pintu lain dari 8 pintu, yaitu pintu khusus bagi orang-orang yang memiliki keistimewaan di antara umat Islam ini. Siapa yang dia punya keistimewaan dalam masalah solat, maka dia akan dipanggil dari pintu solat, babus solat. Siapa yang punya keahlian dalam bidang sedekah, maka dia dipanggil dari pintu sedekah. Siapa yang punya keahlian dalam bidang jihad, maka dia dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu Rayyan, pintu yang paling. Di sana terdapat beberapa pintu sesuai dengan keistimewaan dan keahliannya masing-masing. Bahkan ada beberapa orang yang dipanggil dari semua pintu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memastikan yang dipanggil dari semua pintu adalah Khalifah Abu Bakr. Coba bayangkan ketika kita berada atau kita sangat berharap termasuk golongan yang pertama masuk surga. Apa yang mereka harapkan kira-kira ketika terbuka pintu? Mereka akan melihat dari jauh dari pintu itu. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dari jauh mereka akan melihat kenikmatan, keindahan, dan mereka akan melihat kerajaan-kerajaan yang sangat indah dan besar. Wa mulkan kabira. Bagaimana setelah mereka masuk di pintu surga, mereka disambut oleh para malaikat. Udkhulu salamun alaikum tibtum. Apa kata malaikat? Keselamatan untuk kalian, kalian orang-orang yang baik. Bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Semua ini akan diberikan kepada kalian sebab kesabaran kalian di dunia. Kalian telah bersabar menjalankan kewajiban. Kalian sabar menjalankan solat wajib, solat tahajud. Kalian bersabar membaca Al-Quran. Kalian bersabar berpuasa. Kalian bersabar bersedekah. Kesabaran kalian semua dibalas oleh Allah surga ini. Kalian bersabar meninggalkan yang haram-haram, yang diharamkan dalam agama ini. Kalian bersabar meninggalkan kemaksiatan. Kalian bersabar meninggalkan akhlak yang buruk, bermuamalah yang tidak sesuai dengan agama Islam. Kalian tinggalkan semuanya. Kalian sabar menghadapi musibah. Kalian sabar menghadapi cobaan dalam hidup ini. Inilah balasannya. Apa yang mereka jumpai di dalam surga. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan banyak sekali kesenangan di dalam surga yang tidak mungkin kita beberkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena di sana tersedia mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Di sana ada hal-hal yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan tidak pernah terbersit di dalam hati. Saking kemuliaan itu luar biasa. Bagaimana tidak, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, satu cuil tanah di surga sana, seandainya kuku kita nyuil satu cuilan, cuilan dilemparkan ke dunia ini, kata Rasulullah, maka debunya akan menghiasi langit dan bumi ini menjadi indah. Satu jengkal di sana harganya tanah dibandingkan dengan dunia dan isinya lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan isinya. Apa yang kita dapati di sana? Di sana adalah gedung-gedung yang terbuat dari emas, gedung-gedung yang terbuat dari perak. Di sana terdapat kemah yang sangat indah yang terbuat dari berlian. Panjangnya dan lebarnya 60 mil. 60 mil. Isinya apa? Bidadari. Di dalamnya disiapkan untuk ahli surga. Apa yang mereka rasakan ketika masuk? Digambarkan bahwa ada yang tidak ada orang bingung di sana. Semua ada orang senang. Lalu ada yang memilih langsung masuk ke gedung mereka. Kenapa? Karena mereka oleh Allah, setiap orang iman yang masuk surga besok akan mengerti rumah dia, gedung dia,
sebagaimana atau lebih paham daripada rumah dia di dunia. Dia akan hafal itu. Namun sebagian masih ada yang menikmati terlebih dahulu keindahan surga. Karena surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Di sana terdapat kebun-kebun yang indah. Di sana ada sungai-sungai mengalir dengan bermacam-macam air yang disiapkan di sana. Ada sungai air susu yang tidak pernah lengket. Ada min labanin lam yataghayyar ta'mu. Ada sungai arak yang tidak lengket dan tidak memabukkan. Ada sungai air tawar yang sangat jernih. Ada sungai air madu yang tidak lengket dan sangat manis. Siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus selamanya. Ketika mereka masuk gedung, apa yang mereka jumpai? Mereka telah ditunggu oleh bidadari minal huril ain. Siapakah bidadari huril ain? Huril ain mata bidadari yang indah-indah matanya. Bidadari yang ketika kerudungnya yang dia pakai ditampakkan ke dunia ini, maka akan menyinari seluruh dunia ini. Kerudungnya ini harganya lebih baik, lebih berharga daripada dunia dan isinya. Bidadari yang ketika memakai pakaian, kata Rasulullah, 70 lapis pakaian, maka putihnya betis dia masih terlihat, saking putihnya dan saking cantiknya. Bagaimana orang iman saat itu? Mohon maaf, orang iman yang masuk ke dalam dan bertemu dengan bidadari, dia akan bercumbu rayu 40 tahun, tidak pernah bosan karena cinta dan kecantikan serta ketampanan. 40 tahun. Lalu bergerak lagi mendapati cahaya yang lebih terang lagi. Karena bidadari itu bercahaya. Ketika mendapati cahaya yang lebih terang, mereka mengira ini adalah cahaya malaikat. Ternyata bidadari yang lebih cantik lagi. Begitu pula setelah itu dia mendapati cahaya yang lebih terang lagi. Dia mengira ini cahaya Rabbul Alamin. Ternyata itu adalah cahaya istrinya yang solehah selama di dunia. Allah menjadi raja bidadari, lebih cantik daripada bidadari yang ada di surga. Mereka berkumpul kembali bersama keluarga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang beriman dan beramal soleh di dunia ini, maka besok oleh Allah dikumpulkan lagi bersama keluarga mereka, anak istri mereka. Bahkan para malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Ya Allah, kata malaikat, orang-orang iman yang sabar menghadapi kehidupan di dunia ini, yang dia berusaha menjadi orang yang soleh, beribadah kepada Allah bersama keluarganya, maka susulkan keluarga mereka, bapak mereka, kakek mereka, istri mereka, anak mereka, cucu mereka, gabungkan. Maka di dalam surga mereka akan berkumpul, walaupun masing-masing memiliki daerah atau kekuasaan atau tempat yang khusus untuk dirinya masing-masing. Mereka sering berkumpul, bertemu antara bapak dan anak. Dan bapak, saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika ingin tahu antara bapak, kakek, mbah yud, semua umurnya sama. Mereka dikembalikan kepada umur muda antara 30 sampai 33 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak, cucu semua keadaan muda. Anta sibbu abadan, kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Anta sihhu abadan wala tasqamu abadan, kalian akan sehat terus, tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Itulah surga, sebagian yang kita bisa sebutkan dalam khutbah ini sebagai gambaran. Jangan hilangkan kesempatan kita. Jadilah orang Islam yang soleh, jadilah orang iman yang kuat imannya, agar kita mendapatkan surga kita. Karena surga ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna al-jannah ghaliyah." Saman al-jannah ghaliyah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu adalah mahal harganya. Maka carilah surga, maka kejarlah surga, jangan tertinggal. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh
Allah telah mengingatkan kita bahwa orang-orang Islam, orang-orang yang telah dirahmati oleh Allah akan menjadi 3 golongan. Summa awrasna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi. Di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah, ada yang zalimun li nafsihi, dia menganiaya dirinya sendiri. Menganiaya dirinya sendiri, berikan kesempatan fursah, pintu yang sangat lebar untuk mengejar rahmat Allah, dia diam saja. Bahkan dia banyak lupa dengan surga Allah, dia banyak lupa dengan rahmat Allah, dia mendahulukan keduniaan, dia telah mencelakai dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, ada yang di antara mereka yang naik derajatnya, dia senang, dia berada di antara juara dan tertinggal, di tengah-tengah. Dia tidak baik, tidak buruk, sehingga besok di hadapan Allah dengan izin Allah akan menjumpai hisaban yasira. Wa minhum sabiqun bil khairat. Ini yang kita harapkan. Di antara kita, di antara orang iman dan Islam ini akan ada orang yang selalu mendahului di dalam kebaikan. Ketika sholat, dia akan ada paling depan. Ketika sedekah, dia paling banyak, paling depan. Ketika berpuasa, dia paling ahli dalam berpuasa, paling bersabar. Dan dia menjadi juara kebaikan, juara yang pertama. Dalam berakhlakul karimah, dia menjadi panutan bagi umat. Kadang-kadang kita sebagai umat Islam lupa dengan ibadah yang bernama akhlakul karimah. Sebenarnya akhlak-akhlak yang baik itu adalah akhlak Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Inilah bagian dari cara kita mengejar surga, adalah menjadi manusia yang punya akhlakul karimah, yang menjadi suri tauladan uswatun hasanah bagi semua umat di muka bumi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Fattaqullaha ya ibadallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada seorang budak hitam. Ketika perang Khaybar, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku ini adalah seorang budak, seorang yang dijual. Aku ini berkulit hitam, aku ini berbau busuk, dan aku ini orang yang tidak tampan rupawan. Aku sangat jelek, semua orang melihat aku hina. Apakah jika aku maju berperang, lalu aku mati syahid, apakah aku bisa masuk surga? Bisakah kulitku yang hitam ini menjadi putih, rupaku yang buruk ini menjadi tampan, bauku yang busuk ini menjadi wangi? Kata Rasulullah, na'am. Idan ketika itu dia pegang makanan, dia lemparkan, dia maju dalam peperangan sehingga dia terbunuh dalam peperangan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wallahi al-an, saya sekarang melihat rajul ini sudah berganti kulit. Saya melihat dia ada di surga. Dia dikelilingi oleh 2 bidadari yang selalu memegang baju dia. Dia sekarang sudah berbau wangi, dan seterusnya pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada budak hamba yang hitam ini. Ada seseorang lagi, orang desa, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, ya Rasulullah, matas sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat itu terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma'adatta laha. Kenapa kamu bertanya tentang kiamat? Apa yang kamu siapkan menghadapi kiamat? Apa kata orang desa ini? Wallahi ya Rasulullah,
ma a'dadtu laha bi katsiris siyam was salat. Saya tidak bisa menyiapkan untuk menghadapi hari kiamat dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya ibadah. Saya tidak mampu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Lalu apa yang kamu siapkan? Aku hanya mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya mencintai engkau, itulah andalanku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Kamu besok akan bersama orang yang kamu cintai. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada lagi yang ketiga, seseorang datang kepada Rasulullah, dia membantu Rasulullah. Setelah dia membantu Rasulullah, oleh Rasulullah ditanya, kamu mau minta apa? Silahkan sebutkan. Kata rajul ini, tidak ada yang saya minta kecuali bisa bersama engkau di surga, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Jika tidak ada lain permintaanmu hanya itu, maka aku katakan, banyaklah sujud. Tolonglah aku bisa membawa kamu sederajat atau dekat dengan aku dengan banyaknya sujud, yaitu banyak salat. Dari tiga hal ini, dari tiga cerita singkat ini, betapa surga itu harus kita kejar, betapa surga itu harus kita dahulukan, betapa surga kita itu harus kita utamakan. Yang pertama, apapun yang menjadi hambatan, bahkan harus mati sekalipun, tapi itu balasannya surga, maka itu menjadi satu yang sangat berharga. Begitu pula cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi modal dasar agar kita bisa bersama beliau di hadapan Allah nanti, di surga nanti. Cintailah sunnah beliau. Kita sekarang tidak berjumpa beliau, tapi bukti cinta kita adalah cinta dengan sunnah beliau. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta saya, siapa yang menghidupkan sunnah saya, di akhir zaman sunnah Nabi akan ditutup, akan dimatikan. Siapa yang berjuang menghidupkan sunnah Nabi, berarti cinta Nabi. Siapa yang cinta Nabi, maka dia bersama Nabi di dalam surga. Begitu pula masalah ibadah, saudaraku, adalah salat. Yang pertama, salat dan salat itu pesan Rasulullah, dan itu menjadi jaminan bagi kita untuk bersama Rasulullah di hadapan Allah nanti. Aqulu qawli hadza wa sallu wa sallimu ala nabiyyikum nabiyir rahmati wal huda kama amarakum bidzalika rabbukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi biha ashra. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad sahibil wajhil anwar wal jabinil azhar wal khalqil akmal wardallahumma anil arba'atil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin alladhina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri khulafa'ika wa sa'iril mu'minin fi jami'il alam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al-ghala والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعل أئمة هذه البلاد أئمة عادلين رحمة لرعاياهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا حي يا قيوم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا وارض عنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وادخلنا الجنة مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله